Itu nama saya Asmanul Harahap dari Perbankan Syariah 3B. Saya akan menjawab UAS dari matkul kewarganegaraan. Yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal-hal yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 yaitu: 1. Sifat non-diskriminatif, yaitu status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, tetapi sudah ditentukan berdasarkan aturan hukum. Yang kedua, memberi kewarganegaraan terbatas kepada anak WNI yang lahir dari suatu perkawinan campuran, anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, dan anak dari pasangan WNI yang lahir di negara yang menganut asas iusi soli, dan anak WNI yang lahir di luar pernikahan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang berwarga negara asing. Yang ketiga, memberi kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Yang keempat, kebersamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk memajukan kewarganegaraan. Yang kelima, kehilangan kewarganegaraan di Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya. Kembangan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat dari naturalisasi biasa dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006: 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan serta mengakui dasar negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Indonesia yang bergabung dengan kelompok militan atau teroris merupakan tanda lemahnya edukasi pemerintah di kalangan masyarakat, bahkan di zona sekolah. Karena itu pemerintah harus lebih siap untuk menanggulangi bergabungnya masyarakat dari lingkaran teroris. Dan saya berharap kepada pemerintah untuk benar-benar mengawasi ex-teroris dan bahkan tahanan yang dalam proses radikalisasi. Tidak, karena paham radikal tersebut pasti masih melekat pada pikirannya, atau bahkan dia berpura-pura ingin kembali atau tobat dan memanfaatkan situasi. Bisa juga sebagai jalur masuk di wilayah kompleknya untuk mengiming-imingin orang untuk berjihad di jalan yang salah. Menurut Hikmahanto Juwana, beliau merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, mengatakan 600 warga negara Indonesia atau WNI ex-ISIS kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 di pasal 23 ada beberapa alasan mengapa kewarganegaraan Indonesia gugur. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 23 Kewarganegaraan tahun 2016 huruf D menyatakan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas militer atau tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sementara huruf F menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada suatu negara asing. Hikmahanto juga mengingatkan ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah bila hendak menerima kembali ke Indonesia. 1. Seberapa besar terpapar warga ISIS asal Indonesia dengan ideologi dan paham yang diyakini oleh ISIS. Dan yang kedua, seberapa bersedia masyarakat di Indonesia menerima kehadiran mereka kembali, yaitu dengan mengancam hak warga negaranya sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu pencabutan warga negara, pencekalan, dan opsi untuk diadili di Indonesia dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Kebanyakan masyarakat Indonesia terus mengembangkan ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas yang berlebihan terhadap kepentingan suatu kelompok, agama, ras,
suku, daerah, atau keluarga tertentu. Kasus diskriminasi atau isu intoleran terhadap kelompok minoritas menurut saya itu terjadi atau menyeruak ketika pada saat pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan pilpres. Kelompok yang mengalami diskriminasi biasanya tidak memiliki kekuasaan, sedangkan si pelaku akan berpikir mempunyai kekuasaan yang mereka inginkan. Ini merupakan kasus pertama dalam pilkada di Indonesia yang dimenangkan oleh WNA dan menandakan bahwa pihak dari Bawaslu, KPU, Disdukcapil hingga imigrasi bisa dikatakan lemah atau kecolongan dalam mengurus kewarganegaraan serta administrasi dalam pilkada. Menurut saya tidak pantas karena memiliki kewarganegaraan ganda serta memasukkan dokumen, tapi merujuk juga terhadap undang-undang yang berlaku. Mengatasinya yaitu dengan memverifikasi data ke pemerintah dan menyatakan sebenarnya kewarganegaraannya, dan pemerintah harus lebih cermat dan teliti dalam mendata sistem kependudukan. Kita juga harus ikut ambil dalam usaha pertahanan serta keamanan negara, mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, menghormati hak asasi manusia, menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong dalam mengatasi bencana, serta menghidupkan dan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih maju dan menjadi negara kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam.